Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam, namo buddhaya. Selamat malam kepada seluruh handai tolan dimanapun Anda berada pada dini hari ini, pada malam hari ini, dini hari ini. Injury time, kita akan mengakhiri tahun ini. Beberapa hari ke depan kita sudah akan berganti tahun. Pada tengah malam hari ini saya kembali menyapa rekan-rekan handai tolan, sahabat, saudara dimanapun Anda berada. Pada malam hari ini saya akan membahas satu tema yang ramai dibicarakan di ruang publik di tempat kita ini, terutama di media-media sosial, terkait dengan kehidupan kita bernegara dalam tata kelola negara, khususnya berkaitan dengan bagaimana kekuasaan kepala negara, kepala pemerintahan itu diperoleh di negeri ini. Pada beberapa hari terakhir ini, beberapa minggu terakhir ini, ramai dibahas, dibicarakan tentang rumor atau isu atau wacana 3 periode untuk jabatan presiden di tempat ini. Pro kontra tentunya terjadi berkaitan dengan wacana itu. Tentunya hal itu merupakan ranah sistem politik di negeri ini. Jadi ada beberapa catatan yang akan saya saya baca kembali berkaitan dengan wacana 3 periode itu yang tentunya menimbulkan pro dan kontra. Namun demikian, hal yang menjadi beberapa pertanyaan kritis tentunya untuk kita semua berkaitan dengan wacana itu. Ada 4 pertanyaannya. Sebenarnya 1 pertanyaan, tetapi dia harus bisa menjelaskan. Jadi siapa yang mewacanakan 3 periode ini tentunya harus bisa memberikan jawaban. Apa landasan filosofisnya? Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang menjadi referensi teoritisnya? Kemudian yang ketiga, apa yang menjadi alasan normatifnya? Sehingga itu tidak selalu menjadi asumsi-asumsi. Kelompok A berasumsi katakanlah A, kelompok B berasumsi B, kelompok C berasumsi C. Tentunya asumsi-asumsi yang berbeda-beda ini akan bisa dinetralisir atau pembenarannya itu dengan menjawab 3 referensi tadi. Apa landasan filosofisnya, kemudian apa referensi teoritisnya, dan apa referensi normatifnya. Nah, itu dari ranah yang sifatnya mungkin sedikit ilmiah. Tetapi ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan yang bisa jadi dapat digunakan referensi untuk menjawab wacana 3 periode itu. Misalnya, ada catatan saya di awal tahun 2022 ini, Januari itu, catatan saya menulis tentang agenda reformasi 1998 atau reformasi tahun 1998. Jadi reformasi 98 itu ada 6 tuntutan. Yang pertama, mengadili Soeharto dan kroninya. Itu yang pertama. Yang kedua, amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, menghapus dui fungsi ABRI. Yang keempat, melaksanakan otonomi daerah seluas-luasnya. Yang kelima, menegakkan supremasi hukum. Yang keenam, menciptakan pemerintahan yang bersih dari KKN. Sehingga di awal reformasi didoronglah terbentuknya, salah satunya itu didorong terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, berkaitan dengan
agenda reformasi 98 ini, tuntutan reformasi 98 ini saja 6 tuntutan ini pun sebenarnya bisa digunakan acuan untuk menjawab wacana 3 periode itu, menurut saya pribadi. Pertama, kenapa reformasi muncul? Karena pada masa itu jabatan Presiden Soeharto, karena Undang-Undang Dasar masih asli belum diamandemen. Jadi siapapun yang menjabat pada masa itu sebagai presiden, tidak ada batasan masa jabatan. Maka itu ditengarai pada masa itu, maka jabatan kepala negara, kepala pemerintahan harus dibatasi. Sehingga di dalam amandemen dibatasi hanya 2 kali saja. Nah ini sebenarnya poin penting untuk menjawab wacana 3 periode hari ini atau beberapa hari belakangan ini yang sedang ramai. Nah, mengadili Soeharto dan kroninya, pertanyaannya apakah kroninya ini sudah diadili semua? Pemetaan awal tahun 98 apakah sudah dipetakan siapa-siapa kroninya? Jangan-jangan bisa saja anak-anak kroninya, cicit-cicitnya ini sudah besar di era sekarang. Jangan-jangan, mungkin saja. Sehingga kata kroninya ini tanda kutip. Itu yang pertama. Izin saya sambil merokok. Kemudian tuntutan yang kedua, reformasi 98 itu adalah amandemen Undang-Undang Dasar 45. Jadi hal-hal yang sangat substansial itu di amandemen. Salah satunya masa jabatan kepala negara, kepala pemerintahan. Lah kalau sudah dibatasi dengan amandemen, kenapa mesti muncul lagi yang wacana 3 periode? Sehingga saya bertanya, landasan filosofisnya apa? Landasan teoritisnya apa? Nah ini agar sehingga tuntutan reformasi itu 98 itu tidak justru memberikan manfaat setelah reformasi. Ada hasilnya setelah reformasi, bukan justru berbalik. Nah, itu. Yang ketiga, tuntutan reformasi 98 menghapus dui fungsi ABRI. Nah pertanyaannya, ya memang hari ini sudah kita lihat sepertinya ABRI TNI itu sudah kembali ke barak. Jadi tupoksinya itu sudah mempertahankan atau mengamankan state negara. Jadi itu sudah terlihat menunjukkan hasil. Tetapi pertanyaannya ketika TNI sudah dui fungsinya itu dihapus kembali ke barak, lah ini kenapa seolah-olah sepertinya muncul dui fungsi Polri. Jadi jabatan-jabatan strategis itu disinyalir sepertinya seolah-olah Polri ini mengambil peran yang dulunya dinamakan dui fungsi ABRI. Sekarang seolah-olah terjadi dui fungsi polisi. Nah, ini penting untuk kita cermati bersama. Sehingga muncul, ini apakah ada korelasi dengan kasus yang muncul marak belakangan ini? Misalnya kasusnya Sambo, kemudian kasusnya Ismail Bolong dan lain sebagainya. Nah itu poin yang ketiga tuntutan reformasi. Kemudian yang keempat, melaksanakan otonomi daerah seluas-luasnya. Apakah ini sudah berhasil? Sepertinya kalau kita lihat perjalanan otonomi setelah reformasi, di awal reformasi ini, di awal-awal 5 tahun era reformasi kelihatannya otonominya itu lebih leluasa, lebih luas. Tetapi sepertinya beberapa tahun belakangan ini seolah-olah judulnya saja otonomi, tetapi pemerintah daerah itu memformulasi kebijakan, membuat kebijakan tidak leluasa. Banyak sekali aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat itu sepertinya membatasi ruang gerak pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota. Sehingga misalnya contoh muncul bagaimana kasus protes yang disampaikan oleh Bupati Meranti beberapa waktu lalu. Mungkin saja daerah-daerah lain memiliki perasaan yang sama, tetapi lebih banyak memilih diam.
Nah, itu yang berkaitan dengan tuntutan reformasi poin keempat. Poin kelima, menegakkan supremasi hukum. Ini kadang-kadang saya sendiri sering bertanya, apakah maraknya pemberitaan pelanggaran-pelanggaran hukum, kemudian kasus-kasus tipikor, marak sekali pemberitaannya, apakah ini karena media yang sudah sedemikian majunya perkembangan teknologi informasi sehingga setiap orang memegang Android, informasi dari mana saja berseliweran, sehingga seolah-olah kelihatan kasus itu semakin banyak hari ini. Nah, ini tentunya perlu dilakukan penelitian lebih mendalam. Namun demikian, rilis-rilis data yang dilakukan oleh pihak-pihak atau lembaga-lembaga terkait, misalnya beberapa waktu lalu dirilis sekian kepala daerah terjerat kasus tindak pidana korupsi. Belum lagi kasus-kasus pidana yang lain. Nah, ini menunjukkan bahwa tuntutan kelima reformasi ini tanda tanya. Yang terakhir, tuntutan reformasi 98, menciptakan pemerintahan yang bersih dari KKN. Fenomena ini bisa kita lihat. Kalau kita komparasi misalnya, ini yang saya katakan tadi, perlu data valid berkaitan dengan perubahan atau perbandingan kasus tindak pidana korupsi di era reformasi dan era sebelumnya. Tapi secara kasat mata kita lihat hari ini misalnya, korupsi itu tidak hanya terjadi di kementerian, tetapi juga di level provinsi, juga di level kabupaten kota, bahkan sampai di level desa. Ini artinya poin ke-6 ini juga menyisakan PR besar. Artinya ada 6 tuntutan reformasi hanya mengadili Soeharto saja yang sudah tuntas. Sementara yang lain ini dan tanda kutip pertanyaan. Nah, sehingga dari sini saya berpikir, saya pribadi, apa pentingnya mewacanakan jabatan presiden itu bisa sampai 3 periode. Ini kan tentunya kontradiktif dengan capaian-capaian tuntutan reformasi hari ini. Nah, itu hal-hal yang jika kita hubungkan wacana 3 periode itu dengan tuntutan reformasi. Kemudian ada catatan-catatan lainnya yang sebenarnya berkaitan dengan wacana 3 periode ini. Misalnya, seseorang, ya kebetulan sekarang presidennya Pak Jokowi, mohon maaf. Tetapi siapapun itu, seandainya misalnya orang lain, katakanlah di periode ke depan, salah satu tolok ukur capaian kinerja rezim atau pemerintahan itu kalau kita melihat secara makro, ada istilah saya itu Ipolexos Budhan Kamnas. Bagaimana capaian kondisi ideologi, kemudian kondisi politik, kondisi ekonomi, kemudian kondisi sosial budaya, kemudian kondisi pertahanan dan keamanan termasuk penegakan hukum secara nasional. Nah, ini tentunya secara kasat mata bisa kita lihat. Meskipun katakanlah ada rilis-rilis data yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga terkait, lembaga pemerintahan yang resmi. Yang menjadi pertanyaan, apakah rilis data itu sesuai dengan kondisi real di lapangan? Nah, contohnya misalnya dikatakan capaian pertumbuhan ekonomi tahun ini misalnya kita bisa mencapai angka atau 0,5%. Tetapi secara real di lapangan justru secara empirikal kita lihat banyak penghasilan masyarakat itu menurun. Bahkan apalagi seperti misalnya di Bali ini. Karena dia sangat tergantung dengan sektor pariwisata, secara real di lapangan itu banyak sekali orang-orang yang tadinya bekerja di sektor pariwisata kemudian menganggur. Yang katakanlah misalnya penghasilannya per bulan biasanya 8-10 juta tiba-tiba menganggur. Atau bahkan menjadi buruh tukang. Nah, ini kan tentunya antara angka-angka yang dirilis mungkin saja berbeda dengan kondisi real di lapangan. Ini perlu pembuktian cross-check lagi di tingkat lapangan berkaitan dengan data-data yang dirilis tadi. Bukan berarti kita menyaksikan, tetapi bisa saja menduga antara data yang dirilis dengan kondisi real di lapangan berbeda. Nah, tentunya ini kita konfrontir misalnya ideologi mindset satu bangsa.
negara, satu bangsa, anak bangsa. Nah, kalau kita kasat mata melihat ideologi hari ini, narasi cebong, kampret yang merupakan pembelahan terhadap masyarakat ternyata masih hangat di tengah masyarakat. Ini tentunya menunjukkan bahwa capaian ideologi belum bisa menyatukan anak-anak bangsa ini. Itu satu. Kemudian politik. Salah satunya narasi mewacanakan 3 periode ini kan hal yang berkaitan dengan aspek politik. Ini juga menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Tadi saya katakan bahwa salah satu konfirmasi yang bisa digunakan adalah target atau tuntutan reformasi. Belum terjawab. Nah, artinya dari sisi politik atau sistem politik ini pun sepertinya belum menunjukkan hasil yang maksimal. Nah, kemudian dari sisi ekonomi, kondisi pandemi, kemudian bagaimana kondisi kemiskinan, indeks Gini rasionya seperti apa? Apakah aset-aset atau kekayaan yang ada di negara ini dikuasai oleh setengah dari jumlah penduduk, atau jangan-jangan hanya berapa persen dari jumlah penduduk? Apakah kondisi itu sudah membaik atau justru tetap atau justru sebaliknya? Itu dari sisi ekonomi baik. Ini ukurannya bisa dinilai dari makroekonomi maupun mikroekonominya. Kemudian sosial budaya. Beberapa jam terakhir hari ini atau mungkin mulai kemarin itu banyak berseliweran di media TikTok. Ada orang yang menilai bahwasanya sistem pendidikan atau kualitas pendidikan kita itu memburuk. Nah, ini juga perlu dicek benar atau salahnya. Tetapi secara kasat mata kita juga bisa melihat bagaimana terutama kondisi moral, tata cara, tata berperilaku anak-anak kita, generasi di bawah kita, generasi Z ini. Apakah terjadi penurunan dibandingkan generasi kita atau generasi pendahulunya? Itu secara kasat mata bisa dilihat berkaitan dengan capaian sosial budaya ini. Belum lagi kalau kita mau jujur melihat, sudahkah ada blueprint pendidikan? Kemudian konfirmasi berikutnya berkaitan dengan sistem sosial budaya yang di dalamnya ada pendidikan, sistem pendidikan. Bagaimana pemberitaan di media, salah satu perguruan tinggi negeri di Indonesia itu sedang diperiksa oleh pihak kejaksaan karena disinyalir ada permainan rekrutmen terutama di Fakultas Kedokteran. Nah, ini menunjukkan, mengkonfirmasi bahwa ada persoalan di sistem pendidikan, sistem sosial budaya kita. Belum lagi permasalahan pertahanan keamanan. Bagaimana hubungan kita dengan Malaysia berkaitan dengan perbatasan. Kemudian bagaimana hubungan kita dengan Tiongkok berkaitan dengan Laut Cina Selatan. Yang terakhir sekali, bagaimana hubungan kita dengan Australia berkaitan dengan salah satu pulau pasir yang ada di wilayah NTT. Nah, ini mengkonfirmasi secara sederhana sebelum kita melakukan penelitian, sebelum kita menemukan data yang valid, yang bisa dipertanggungjawabkan. Namun secara empiris tadi, hal-hal yang saya sebutkan tadi sudah memberikan ciri-ciri, rekaan bagaimana kinerja akhir yang dicapai setelah reformasi ini, terutama 98 ke 2022 ini berarti 24 tahun setelah reformasi, yang kebetulan hari ini yang menjadi presiden adalah Pak Jokowi. Capaian apa yang sudah kita capai? Lalu apa urgennya kita sampai ada muncul wacana presiden 3 periode? Nah, itu tentunya menjadi catatan kritis untuk kita semua. Jangan sampai kita mengkultuskan orang. Sebenarnya yang paling penting adalah bagaimana kita membangun sebuah sistem. Sehingga terutama sistem politik itu menjadi ideal dan dia akan membungkus sistem-sistem yang lain. Baik itu sistem hukum, kemudian sistem tata kelola negara di dalamnya, sistem ekonomi, sistem sosial budaya, dan sistem pertahanan keamanan. Itu poin-poin penting berkaitan dengan isu, rumor, wacana 3 periode terkait jabatan kepala negara, kepala pemerintahan yang berusaha saya hubungkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan tuntutan-tuntutan reformasi dan lain sebagainya. Nah, demikian vlog malam hari ini saya sampaikan.
Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat dan bisa menjadi bahan renungan untuk kita semua, untuk kebaikan negara bangsa ini. Akhirnya saya sudahi dengan menyampaikan Pramesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Selamat malam.